Ya, selamat pagi tour planner. Saat ini saya sedang berada di The House of Raminten, Kota Baru, Yogyakarta. Ya, nah ini menu yang sekarang di depan saya ini. Ya. Ini apa ini? Mak Ya. Lisa minta tolong dijabarkan sedikit ini. Ya. Ya, salah satu yang menjadi ciri khas Raminten sebetulnya kan busana yang dikenakan oleh para waiter-waiternya, waiter maupun waitressnya ya. Iya. Itu memang sengaja kita berkembang ria. Ya, selamat siang. Kita cuci tangannya terlebih dahulu, Bapak. Cuci tangan ya. Nah, jadi kawan-kawan, pertama kali kita masuk itu kita sudah disiapkan areal untuk cuci tangan di pintu depan. Nah, ya, kita cuci tangan dulu. Ya, setelah cuci tangan, kita baru bisa masuk. Namun, ada petugas yang akan mencoba mengukur suhu tubuh kita. Ya. 354. Ya, jadi seperti itu pada saat awal kita masuk. Pertama sudah disediakan cuci tangan. Berikutnya lagi tadi ada petugas yang sudah melakukan pengecekan suhu tubuh kita. Nah, kawan-kawan, ini adalah areal yang biasanya dipergunakan untuk menunggu. Jadi di saat kondisi sebelum pandemi, The House of Raminten Kota Baru ini pengunjungnya sangat banyak sekali sehingga kapasitas di dalam itu terlampau penuh. Nah, biasanya mereka harus reservasi dulu di sini. Nah, ini ada petugas yang akan melakukan reservasi. Nah, biasanya, nah ini dicatat berapa orang ada dalam catatan di sini. Nah, kemudian sembari menunggu kita diberikan areal untuk menanti, untuk menunggu. Ini adalah waiting roomnya kawan-kawan. Nah, ini disediakan kursi-kursi ini untuk menunggu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya di sini kita menunggu di sini dengan jumlah orang yang ada. Namun di masa pandemi, era untuk new normal sekarang, ini kita diberikan batas kawan-kawan. Nah, ini sudah di cross di sini ya. Ini untuk social distancing. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan areal ini, namun kursi-kursi yang cross tidak boleh digunakan. Ini adalah kawasan depan atau kawasan areal untuk menunggu. Apa aja yang ada di sini? Ayo kita lihat. Ya, kali ini saya akan meminta bantuan dari Mak Lisa untuk kembali menjelaskan areal depan sini. Ya, Mak Lisa, ini Iya. unik sekali. Ada kereta ditempatkan di sini, ada 2 kereta. Nah, ini kereta apa ya? Ya, ini sebetulnya kereta yang seperti kita jumpai di Keraton Yogyakarta ya. Di Keraton Yogyakarta, Itu kereta-kereta kencana ya. kereta kencana. Ya, itu sebetulnya umur kereta ini lebih tua daripada umurnya Raminten. Oh, Oke, iya. Jadi ini memang koleksi pribadinya Pak Hamzah. koleksi pribadi Pak Hamzah. Jadi selain sekarang fungsi kereta ini adalah bisa untuk berfoto ria di area kereta, sebetulnya ini juga ketika ada acara-acara karnaval ataupun misalnya di Raminten itu kan ada Raminten fotografi. Betul. Itu mereka punya paket semacam paket kereta kencana. Nah, itu biasanya orang pre-wed gitu dia pose-nya dengan kereta kencana. Nah, ini kudanya yang di belakang nanti. Jadi ini Ini nanti bisa dibawa ditarik. keluar. Betul. Dibawa keluar, kemudian dipasang kuda, jalan Jalan. untuk prewed maupun video. Betul. Oke. Biasanya. Jadi kawan-kawan, kereta ini
tidak hanya dipajang di sini, selain daripada dipajang, tetap bisa digunakan untuk keluar, untuk event-event tertentu. Ya. Ada 2 ini ya keretanya ya. Tuh. Ada namanya mungkin? Ah, itu namanya saya kurang tahu. Sepertinya tidak diberi nama ya. Oke ya. Ya, ini sedikit situasi yang bisa kita tampilkan. Ya. Oh, ini adalah sembari menanti itu diberikan pandangan-pandangan yang nyaman, yang unik. Kita bisa berfoto-foto di kawasan sini sembari menanti nama kita dipanggil untuk bisa masuk ke areal dalam. Ya, kita setelah di areal waiting room, Ya. kita ingin masuk ke dalam, kita ingin ditunjukkan areal-areal mana lagi yang bisa disaksikan oleh kawan-kawan. Oke, monggo silakan masuk ke dalam. Oke, ya, terima kasih. Begitu kita masuk, ini area dalam resto ya. Ini kita disuguhkan oleh beberapa foto-foto bersejarah. Foto-foto sejarah. Ya, ini Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian ini Sri Sultan waktu dulu ke-9 ya. 9 ya. Nah, itu waktu menerima tamu dari Belanda. Dari Belanda. Dari kerajaan Belanda. Dari kerajaan Belanda. Ini kalau nggak salah yang teman beliau pada saat kuliah di Leiden. Oh Ya. iya. Nah ini ada prajurit ini, Prajurit. prajurit Keraton Jogja ya. Nah jadi kawan-kawan ini memang ada 2 patung prajurit dari Keraton Jogja. Terus kok? Oke, kita lanjut. Ya, selamat pagi tour planner. Saat ini saya sedang berada di The House of Raminten, Kota Baru, Yogyakarta. Saya bersama dengan Ibu Lisa. Ibu Lisa ini adalah emaknya anak-anak yang ada di sini. Selamat siang semuanya. Maaf ini saya buka ya, biar Buka. ngomongnya Iya. jelas. Eman-eman saya lipstiknya. Eman-eman lipstiknya. Ya, kawan-kawan, sengaja memang kami hari ini ingin mereview The House of Raminten Kota Baru karena Raminten Kota Baru ini adalah salah satu kuliner wajib di Yogyakarta yang sering dikunjungi oleh para traveler. Nah, sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol dengan emaknya anak-anak ini, emaknya anak-anak Raminten. Ini kebetulan mungkin teman-teman melihat ada beberapa sajian di sini. Ini sengaja ini emak kita ini sedang menjamu kita di sini. Iya. Tapi itu obrolan nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kita ingin tahu ya, kita akan sedikit bongkar mengenai The House of Raminten Kota Baru bersama Ibu Lisa. Mak, wah ini saya sebut emak aja, Mak Lisa. Nah ini. Iya kak. Iya kak. Ini awal ini sudah berapa tahun Raminten? Ini sudah hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun. Desember besok 12 tahun. Desember besok 12 tahun. Lama ya, alhamdulillah ya. Cukup lama. Ini ceritanya dulu gimana? Awal berdirinya Raminten Kota Baru. Kebetulan karena saya di sini dijuluki mak-mak itu ya yang ikut serta dalam awal pendirian Raminten ini ya. Jadi saya sangat mengikuti sekali dari awal sekali berdirinya Raminten. Di Raminten itu dulu kita berdiri tepatnya di tahun 2008. 2008. Ya kalau ulang tahunnya kita di bulan Desember 2008, 26 Desember 2008. Oke. Itu awal mula Raminten berdiri. Hmm. Jadi dulu awal-awalnya kenapa
dinamakan The House of Raminten. Ah, Itu sosok Raminten kan identik dengan tokoh wanita Jawa, lengkap dengan ini ya, ukur ambenya ya, berkebaya, berkain, berbonding, gitu ya. Itu sosok Raminten yang saat ini kita orang-orang sudah, alhamdulillah sudah mulai dikenal di kalangan orang-orang. Nah itu dulu awal mulanya kan beliau sebetulnya adalah pemilik atau owner dari The House of Raminten, yaitu Bapak Hamzah HS. Hamzah HS. Beliau itu juga pemilik dari Hamzah Batik dan Raminten Group. Raminten Group. Ya. Ya, kawan-kawan, Bapak Hamzah HS. Beliau adalah pemilik The House of Raminten dan Hamzah Batik serta Hamzah Group. Ya, Hamzah Batik Group dan Raminten. Oke, lanjut. Oke. Jadi awal mula beliau yang mendirikan itu. Kenapa konsepnya seperti ini? Sebetulnya kita sebagai pegawai juga tinggal menjalani ya. Yang tahu konsepnya itu memang awalnya kan beliau. Jadi beliau itu seorang, sebetulnya selain pengusaha, beliau itu juga, kalau saya bilang sebetulnya seorang budayawan juga. Budayawan karena beliau itu sangat menjunjung tinggi budaya Jawa terutama. Konsen di situ. Beliau itu sebetulnya juga seorang pemain ketoprak, pemain wayang wong, pemain ketoprak kawan-kawan. Ya, oke. Penari ya. Penari juga. Jadi dulu waktu kecil memang beliau suka nari. Oleh orang tuanya itu diikutkan sanggar tari. Jadi mungkin itu yang membuat beliau kemudian memiliki jiwa seni. Nah dari situ konsepnya itu mungkin awalnya karena beliau juga karena bisnismen ya, jadi beliau itu sangat tahu apa to sing iso didol. Ya. Karena sebetulnya kalau kita ingin orang itu datang dan berkesan dengan apa yang kita tampilkan, kan kita memang harus nampak beda dengan yang lain. Nah barangkali kalau kita lihat restoran-restoran yang lain itu banyak bermunculan memang di sini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Raminten itu tetap bertahan karena Raminten itu punya ciri khas. Nah itulah yang kita sebut kuwi sing iso didol. Jadi itu yang bisa kita jual. Diferensiasinya di situ ya. Betul. Jadi kita memang harus membuat tempat ini menjadi sesuatu yang unik. Ketika orang datang itu terkesan gumun ya, terkesan gumun, dan orang langsung itu bisa menceritakan ke orang lain. Nah itu ya harapan kita kan dari mulut ke mulut itu bisa. Karena memiliki atmosfer lain ya. Betul sekali. Dan ini salah satunya kenapa Raminten ini sampai alhamdulillah sampai usia 12 tahun. 12 tahun ini. Dan kemarin sebelum pandemi ya sampai orang banyak yang datang ke sini. Alhamdulillah sekali, kita bersyukur atas itu. Oke. Ya. Terus kemudian, nah ini ada beberapa menu yang tersaji di meja ini. Kawan-kawan, saya ingin tahu nih nama dari menu-menu ini. Kira-kira apa ya? Yuk kita tanya ke Mak Lisa. Nah ini apa ini? Ya, yang di depan saya ini namanya. Mak Lisa minta tolong dijabarkan sedikit ini menu ini. Itu sebetulnya menu yang biasa kita jumpai juga Pak. Sebetulnya itu adalah menu rawon. Nah, kenapa kemudian menjadi unik ya? Itulah yang ingin kita jual. Mungkin di tempat lain mangkok rawon hanya maksudnya ditempatkan di tempat biasa ya. Mangkok biasa. Betul. Ya, bulat biasa. Tapi ketika kita ingin rawon itu lebih bernilai, kita bungkus dengan sajian yang tidak biasa. Jadi memang ini unik kawan-kawan. Nasinya pun dibikin seperti guling. Seperti guling ya nasinya. Tapi unik sekali. Jadi di sini ada nasi, diberikan telur asin ya, telur asin. Kemudian kalau boleh saya sedikit tampilkan. Nah, ada daging-dagingnya ya. Ada daging-dagingnya. Jadi memang seperti yang kalian ketahui kawan-kawan, bahwa memang inilah rawon. Nah, kemasan yang ditampilkan seperti inilah di The House of Raminten. Kemudian ini apa ini? Ini kawan-kawan, saya mau pingin bedah sedikit ini. Ini apa ini?
Itu sebetulnya best sellernya kita. Best sellernya, woi. Itu Best- ayam koteka, banyak yang nyari tuh. Ayam koteka. Koteka. Jadi ini memang diletakkan di dalam bambu ya? Bambu. Bambu. Ya. Oke, ayam koteka. Itu bahan dasarnya memang dari ayam dan telur sebetulnya. Hmm. Ditumis demikian rupa, kemudian ditaruh di dalam Ini bambu. berarti bambu ini Hmm? ada dipotong begini ya bambunya ya, Betul, dimasukkan. Oke, betul. kita lihat begini kawan-kawan. Iya, cara makannya begini. Oh, nah ini bambunya posisinya bahwa ayam koteka itu letaknya diletakkan pada bambu seperti ini. Jadi dia ada lubang di sini. Kemudian nanti kita bisa menggunakan sendok. Oke, ini ayam koteka. Nah ini besar sekali ini. Ini saya lihat dawet atau apa ini ya? Iya, dawet betul. Dawet. Ini dawet dari beras. Dawet dari beras. Cendolnya dari beras. Cendolnya dari beras. Jadi mungkin ini lagi-lagi saya bilang kenapa Raminten itu barangkali selain untuk orang butuh makan, dia juga destinasi wisata ya, wisata kuliner, karena saya pikir orang itu juga harus diberikan sebuah experience yang menarik sehingga mereka mau balik lagi ke sini. Salah satunya adalah kita bikin yang serba jumbo. Jadi Serba jumbo. ini selain ada dawet juga ada kelapa muda biasanya. Itu satu gelas itu bisa buat 3 atau 4 orang. 3 sampai 4 orang. Itu kalau di tempat lain mungkin bisa untuk akuarium. Teman-teman, ini bisa untuk 3 sampai 4 orang. Iya. 3 orang saya rasa waduh kenyang sekali. 4 orang saya rasa pas. Syukur bisa 5 orang ini kalau saya lihat. Ketika kita sudah makan gitu ya, perut sudah mulai terisi. Kemudian ini dawet sekian ini, saya rasa kalau 2 orang nggak mungkin bisa menghabiskan. 4 orang lah paling nggak ini sudah sangat kenyang sekali. Oke. Kemudian, nah ini apa ini? Nah Ini namanya tumpeng ijen. tumpeng ijen. Kenapa ijen? Nah, Iya. ijen itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya kan sendiri. Sendiri. Bahasa Inggrisnya lonely. Lonely. Jadi ini tumpengnya memang dia sendiri. Tumpeng. Kita sebetulnya ada menu tumpeng, tapi untuk barengan itu juga ada. Nah, karena ini anaknya, jadi istilahnya tumpeng ijen. Tumpeng ijen. Itu Jadi ini kalau ada. kita lihat kawan-kawan ya, ada sayur-sayurannya seperti yang kalian lihat sekarang. Betul. Terus ini apa ini? Itu sate ati. Sate Remplo ati, ati. ada sate remplo atinya. Ya, tahu tempe. Ya. Ini memang untuk porsi 1 orang. Oke, porsi 1 orang. Selanjutnya ini saya lihat ada salad. Betul? Salad Iya, atau apa ini? Salad. Salad. Oke. Ini Ya. kalau mungkin di tempat lain salad Solo, selat Solo. Selat Solo. Iya. Kita nggak mau sama. Mm-mm. Tetangganya Solo Kartosuro, Tosuro. Tetangganya Solo kan. Kartosuro, Tosuro. Jadi ini namanya selat Tosuro. Tosuro. Jadi Kartosuro. Kartosuro. Jadi dari Kartosuro menjadi Tosuro. Tosuro. Selat Tosuro. Betul. Hmm. Ya ini seperti biasa lah ya, seperti biasanya kita lihat selat Solo seperti apa. Ada dagingnya, ada dagingnya, telurnya, ada kentangnya. kentangnya. Nah, ini berikutnya. Nah, ini Oke. apa ini? Nah, ini namanya bubur ayam Kelasworo. Bubur ayam Kelasworo. Kelasworo. Apa aja di dalamnya? Itu sebetulnya seperti bubur ayam biasa. Jadi bubur dari apa namanya? Bubur dari beras ya. Bubur beras. Kemudian ada telurnya, Ada telurnya, ada kacangnya. Hmm, Cakwe. ada cakwe. Ya. Oke. Itu Ya. gurih. Gurih ya. Dan biasanya itu juga langganan ketika orang sarapan di sini. Menu cocok untuk Betul. sarapan. Iya, benar-benar. Enak sekali. Nanti kita akan coba ya kawan-kawan. Oke. Nah, Iya. boleh kita bongkar harganya ini? Oh boleh. Boleh ya? Oke. Ya, mulai dari sini tadi. Oke. Ya, Yang bubur jelas kalau di Raminten itu kan ukurannya serba jumbo, ukurannya serba serba besar. Hmm. Itu
kalau menurut saya dengan Ini takaran untuk sebetulnya perut berapa orang? kalau Dua? saya sih ya dua ya. Dua orang ya? Dua orang. Oke. Karena itu full akan kalau untuk sendiri nanti mungkin Terlalu seharian kenyang nggak ya? akan makan lagi. Jadi Ya. kalau untuk bubur Kelas Moro itu sendiri harganya cuma sekitar 23 ribuan. 23.000 kawan-kawan. Ya, untuk berdua bisa untuk berdua ini takarannya. Ya. Iya. Ya, kemudian adalah ini Yang tumpeng itu cuman ini? itu sekitar 20 ribu. 20.000 tumpengnya. Untuk tumpeng ini 20.000. Kemudian untuk ini selat tosuro Selatosuronya 20 ribu. 20.000 Sekitar selat tosuro. 20 ribuan. Kemudian ini ayam koteka Ayam koteka itu 17 ribu. 17.000. Murah. 17.000. Di Raminten pokoknya tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Ini. Oh itu. Ini Itu 20. dawet ini. Ya, 23 ribu. 23.000. Nah, ini 23.000 bisa untuk 4 orang. Kalau 3 orang terlampau kekencangan nggak bakalan habis. Bisa untuk 4 hingga 5 orang ya. Ini dawet 23.000. Nah, ini rawon. Rawon itu juga 20 ribuan. 20 ribuan. Nah, nanti kalau misalnya kan rawon ada dua tuh, ada yang spesial dan tidak. Spesial itu kalau pakai telur. Kalau nggak spesial berarti dia tidak punya telur. Tidak punya telur. Spesial pakai telur, tidak spesial tidak punya Tidak telur. punya telur. Ini 20 ribuan. Kalau yang pakai telur 20 tidak. Pakai telur 23.000. Tanpa telur 20.000. Ya, itu kawan-kawan. Jadi mengenai menu-menu yang disajikan di sini sekarang beserta sedikit informasi tentang harga. Oke. Ya. Ini selain lantai bawah, itu kita ada lantai 2 juga, Om. Lantai 2 ini ya. 2 dan 3. Akses tangga naik ke Betul. lantai 2. Monggo, karena Oh, ini unik kawan-kawan. Ini di salah satu pilar kayu ini kalau kita lihat ke atas, ini ada jam kuno ini kalau saya lihat Iya, ini. betul. Tapi masih tetap jalan ya. harus jalan. Harus jalan. Keren. Ini Betul. jam kuno. Ya. Nah, ini jangan salah, Om. Mm-mm. Ini tidak hanya sekedar hiasan, Uh-uh. tapi fungsinya ketika kita ingin memanggil waiter dan pesan, Uh-uh. tinggal Oke. waiternya datang. Waitersnya datang untuk pesan. Betul. Nah, ini ada ini juga, jangan lupa Sanitizer. kawan-kawan, selalu tersedia Iya. hand sanitizer. Yuk kita coba naik ke lantai 2. Sekarang saya berada di lantai kedua. Kita lihat suasana lantai 2. Ini namanya Ini area A ya. area A. A1 sampai A14. A1 sampai A14. Mejanya. Oke, ya. Ini dulu awal mula bangunannya cuma yang di bawah tadi. Awalnya bawah, Bawah tapi dalam aja. perkembangannya karena peminatnya semakin banyak, akhirnya muncullah lantai 2. Karena Perkembangannya kemudian banyak pengunjung. naik pengunjung, lantai 2 dan 3 kita munculkan. Ush. Muncullah lantai 2 dan Muncul. lantai 3 karena begitu banyak peminatnya. Oke. Ya. Ini area belakang ini, Om. Area belakang. Ya. Jangan kaget kalau di belakang ada kuda. Ada kuda. Betul. Ada kuda. Ah. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan pas baru makan di sini dengar suara kuda meringkik, jangan bingung karena di belakang areal tempat kita makan itu ada kandang kuda. Nah, ini kuda-kudanya. Betul. Dan ini kebersihannya juga kita jaga ya. Ini ada yang mengurusi secara Ada yang mengurusi khusus. jadi kebersihannya pun kita perhatikan. Kita perhatikan. Nama kudanya Ki Joko Joko Katon. Katon. Nah, Ki Joko Katon. Jokonya sama kayak suami saya. Ki Joko Katon. Nah, jadi nama kuda ini adalah Ki Joko Katon. Oke.
Ya, terima kasih Mak Lisa. Kita sudah berputar mengelilingi kawasan The House of Raminten. Sukses selalu untuk Raminten. Amin, amin. Ya. Sama-sama, kita sama-sama berdoa untuk sukses dan bisa menjalani semua dengan lancar. Amin. Ya. Ya, begitulah kawan-kawan. Hari ini kita sudah mengeksplor kawasan The House of Raminten bersama Mak Lisa. Ikuti terus program kami di Mata Tour Planner di langitbiru.official.